Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 7 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau tanggal 24 Oktober 2020. Kita sedang melewati jalan Cendrawasih. Di sebelah kanan kita ini adalah Pempek Novi. Bagi rekan-rekan yang belum melihat video kami, silakan klik di link rekomendasi di atas. Siang ini kita mencoba menjelajahi jalan menuju Tanjung Mocho di Dompa, yaitu satu tempat yang digadang-gadang sebagai alternatif pelabuhan bongkar muat barang, di mana sebenarnya di Tanjung Pinang sudah memiliki pelabuhan bongkar muat barang, yaitu di Sri Payung. Kalau kita dari arah Batu 9 di perempatan Tugu Batu 6 itu kita ke arah kanan di Jalan RE Marta Dinata. Dari situ kita bisa langsung menuju ke Pelabuhan Sri Payung. Jalan Cendrawasih ini tembus ke Jalan Dompa. Jadi kita akan terus sampai ke pertigaan Dompa ini. Ini adalah arah ke Pulau Dompa atau ke kantor gubernur. Tapi untuk jembatan Dompa 2-nya sedang dalam proses perbaikan. Di depan kita ini ada jembatan kecil di mana ada perbedaan tinggi antara jembatan dan jalan. Jadi harap berhati-hati, jangan terlalu ngebut di daerah sini karena ini potensi kecelakaan ada di sini. Jadi alangkah baiknya dari pihak terkait, baik pihak provinsi maupun dari Pemko, segera menangani untuk meratakan perbedaan tinggi tersebut. Kita melewati jembatan di mana kalau di arah sebelah kanan itu adalah warung gonggong Ibu Adel. Kalau rekan-rekan belum menonton video kami, boleh juga link di rekomendasi di atas. Mungkin rekan-rekan tertarik untuk makan siang di situ. Untuk menjadi sebuah kota yang industrinya maju, ada beberapa infrastruktur yang memang harus dimiliki sebuah kota tersebut, yaitu pelabuhan udara, kemudian dari pelabuhan bongkar muat barang, kemudian kalau memang ada adalah pelabuhan Roro yang sangat bermanfaat untuk transportasi mobil ya. Di pertigaan depan ini kita ambil jalan kiri. Kita sedang melewati dari Jalan Seunggar, di mana ada di sini adalah tempat milik Korem sedang melakukan proyek untuk ketahanan pangan. Memang untuk Kepulauan Riau, alangkah baiknya memang ada satu proyek untuk bagaimana caranya bisa berdikari masalah pangan, baik untuk sayuran maupun untuk beras. Jadi kita tidak tergantung dari provinsi lain untuk mendatangkan bahan pangan. Juga mungkin cocok juga untuk peternakan.
Lagi-lagi saya lihat untuk infrastruktur jalan tidak disertai dengan sistem drainase yang bagus. Misalkan bentuk selokan di kiri ataupun di kanan jalan. Mungkin ini sepele, tetapi ini cukup penting ketika terjadi curah hujan yang lebat, maka air nantinya akan mengalir ke drainase tersebut. Jika tidak disertai sistem drainase yang bagus, maka bisa dimungkinkan air akan menggenangi dari jalanan. Nantinya jalan pun akan cepat rusak. Apalagi jalan ini diprediksikan untuk lalu lalang dari kendaraan bongkar muat pelabuhan. Jadi beban yang diterima dari jalanan ini cukup berat. Sebagai contoh yang saya lihat sendiri di Jalan Transyogi di Kabupaten Bogor yang melewati di depan Taman Mekarsari, di jalan tersebut tidak dilengkapi dengan sistem drainase, dan ketika musim penghujan tiba, air akan menggenangi jalanan dan efeknya tentu saja ada kemacetan di situ. Dan yang parah adalah kerusakan jalan. Penting bagi pemilik kebijakan untuk memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi supaya dana yang dikeluarkan itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe, klik lonceng supaya nanti ketika kita ada upload video terbaru akan ada notifikasi. Kemudian like dan share video ini. Jangan lupa untuk tulis komen ataupun baik usulan maupun saran supaya channel kita bisa berkembang lebih baik. Di sepanjang jalan kita lihat hijaunya pepohonan yang sebenarnya kita bisa jaga. Kalau dari sisi kita sebagai masyarakat Tanjung Pinang, sebenarnya simpel, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, usahakan untuk tidak membakarnya. Dan kalau bisa kita memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan kompos. Kalau dari sisi pemerintahan, usulannya yaitu adanya penataan yang bagus supaya terjaga ruang terbuka hijaunya. Dan ini kita sudah memasuki kawasan Tanjung Mojo. Sepertinya tempat ini masih dalam proyek pengembangan karena belum terlihat adanya gedung berupa gudang yang merupakan syarat adanya pelabuhan bongkar muat barang. Ini adalah view di bagian depan masuk dari Tanjung Mojo. Masih terlihat beberapa tanaman bakau, dan harusnya sih tanaman bakau ini dijaga dengan baik karena itu adalah bagian dari ekosistem di pantai yang dipakai oleh ikan-ikan untuk tinggal. Jadi kalau bagi nelayan atau pemancing yang ada di pinggiran, jika ada tanaman bakau sebenarnya bagus karena disitulah ikan bersarang. Terlihat juga kapal yang sedang bersandar
di pelabuhan Tanjung Mocho ini. Tertulis di situ kapal perintis ya. Di kejauhan terlihat portal yang ditutup menuju pelantaran. Ini adalah view yang terlihat di Tanjung Mocho. Airnya cukup tenang. Di atas pelantaran itu ada beberapa motor dan orang yang memancing di pelantaran tersebut. Hari menjelang asar, jadi kita putuskan untuk kembali ke rumah. Jadi ketika kita hendak pulang, terlihat 3 unit ambulan dan 1 mobil Avanza berplat merah sedang menuju ke pelantaran dan menuju ke kapal perintis yang sedang bersandar. Jadi adanya ambulan itu sepertinya isyarat ada terjadi hal yang tidak bagus di kapal tersebut. Dan sunnah bagi kita untuk membaca doa Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan benar-benar memuliakanku dari makhluk lainnya.